adu jurus para bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur versus matematika politik parpol. Jalan terjal menuju gedung Sasando. Tahapan Pilkada serentak 2024 sudah dimulai, termasuk tahapan pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Pesta demokrasi ini sejatinya adalah momentum bagi masa rakyat untuk tidak hanya mengkonfirmasi kedudukannya sebagai milik kedaulatan, tetapi lebih dari itu untuk menentukan bagaimana dan ke arah mana daerah ini mau dibawa. Para kandidat mulai sibuk mencitrakan diri, mulai dari penggunaan baliho, media konvensional hingga media sosial. Mereka menebar pesona untuk mendapatkan simpati rakyat dan juga partai politik pengusung. Bagaimanapun, hasil pileg dan pemilu Februari 2024 lalu sudah memberikan gambaran betapa masa pemilih kita sebagian besar masih pragmatis dalam memandang konstelasi pileg maupun pemilu. Bukan tidak mungkin perilaku pemilu yang pragmatis ini akan terulang dalam pilkada serentak kali ini. Karenanya, alih-alih sibuk meramu gagasan, para kandidat justru sibuk meramu strategi marketing politiknya, mendongkrak popularitas dan memperkuat personal brandingnya agar citranya tampak baik dan layak di hadapan pemilih yang memang sebagian besar masih pragmatis. Fenomena Pilgub Nusa Tenggara Timur kali ini agak berbeda karena sang petahana Victor Bungtilu Laiskodat sudah menyatakan keputusannya untuk tidak lagi mencalonkan diri. Ini jelas jadi peluang bagi kandidat bakal calon yang lain. Adu jurus antar kandidat mulai ramai. Memenangkan pertarungan untuk merebut partai pengusung sangat penting karena partai politik jelas punya rumus sendiri dalam mengkalkulasi peluang memenangkan pilgub. Adu jurus antar kandidat versus matematika politik parpol inilah yang bakal jadi jalan terjal menuju gedung Sasando. Siapa yang kuat akan memenangkan pertarungan. Bursa calon gubernur pun terlihat unik kali ini, karena nama-nama kandidat yang beredar tidak hanya berlatar belakang politisi. Ada profesional, ada juga yang berlatar belakang militer dan polisi. Kandidat yang lahir dari rahim politik, ada nama Melki Lakalena, Ketua DPD Golkar NTT, yang saat ini aktif sebagai anggota DPR RI. Ada juga Ansi Lema, kader muda PDIP yang juga masih aktif sebagai anggota DPR RI. Masih dalam rahim politik, ada Emi Nomleni, Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD NTT, dan juga Beni Kabur Harman. Selain para kader parpol, ada juga kandidat dari profesional bisnis seperti Orias Mudak, Frans Go, dan juga Frans Aba. Sementara kandidat berlatar belakang militer dan Polri, ada nama Simon Kamlasi dan Joni Asadoma. Publik tinggal menunggu
siapa yang bakal diusung partai apa. Partai politik punya matematika politik sendiri. Kalkulasi partai politik dalam menentukan siapa yang akan diusung biasanya diarahkan untuk menakar popularitas dan elektabilitas kandidat, kemampuan komunikasi yang efektif, kecakapan membangun koalisi, serta gagasan yang sejalan dengan ideologi dan kehendak partai. Karena banyaknya variabel yang diusung inilah, makanya hingga saat ini baru Golkar yang hampir pasti mengusung kadernya Melki Lakalena. Partai lain seperti PDIP terlihat masih bersembunyi kuku, dan Nasdem belum mengerucut kepada siapa dukungan diberikan dan terlihat asik bermain dalam senyap. Semua kandidat tentu punya modal masing-masing untuk memenangkan pertarungan. Tetapi sekali lagi, jika adu jurus antar kandidat difokuskan pada aspek popularitas melulu, maka ketika dibenturkan dengan matematika politik parpol, sang kandidat akan menemui jalan terjal menuju gedung sesando. Rakyat, pemilik pesta demokrasi, tinggal menunggu siapa yang akan diusung oleh partai apa.